Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Akibat kesal dipukul, pemuda 19 tahun di Kabupaten Tapin menganiaya pemuda 27 tahun hingga tewas. Puluhan rumah di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru terendam banjir, warga mengungsi ke tempat lebih tinggi. Protes atas kenaikan harga BBM, dua pemuda di Banjarmasin mendorong motor dan sepeda ke kantor wali kota. Tersangka pembunuhan berinisial MU warga Lokpaikat, Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Pemuda berusia 19 tahun ini membunuh korban berinisial RB 27 tahun pada Minggu dini hari. Kasat Reskrim AKP Haris Wicaksono saat gelar perkara Senin siang mengatakan, pembunuhan terjadi karena tersangka kesal pada korban. Awalnya korban menanyakan alamat seseorang kepada tersangka, namun tersangka menunjukkan alamat yang salah sehingga korban memukul tersangka. Tidak terima tamparan tersebut, tersangka langsung mengambil parang dan membacok korban beberapa kali. Sang korban memukul kepala tersangka menggunakan tumpangnya hingga sarung tumpangnya itu pecah. Nah, mungkin karena emosi, tersangka kemudian pergi mengambil parangnya, golok ya. Ini kemudian dikejarlah korban itu yang sudah jalan ke arah rantau, kejar sampai 5 meter hingga kemudian mereka cekcok kembali, kemudian ditebasnya hingga 8 kali ya, ada di lengan, luka di leher, di kepala, di punggung maupun pinggang belakang. Ini perkenaannya ya. Tersangka akan dikenai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Puluhan rumah di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru terendam banjir dengan ketinggian berkisar 60 hingga 70 cm. Terpantau Senin siang, sejumlah warga yang rumahnya kebanjiran mengungsi ke tempat lebih tinggi, seperti masjid dan rumah kerabatnya. Salah satu warga Saleh mengatakan banjir mulai merendam sejak pagi hari. Ia memutuskan mengungsi ke rumah kerabat karena ketinggian air yang merendam rumahnya mencapai 70 cm. Pagi tadi deh. Sampai sekarang? Iya, Kalau kondisi rumahnya Bapak gimana Pak? terendam. Berapa ketinggian di dalam rumah, Pak? 670 cm. Kondisi saat ini gimana, Pak? Informasi yang Bapak dapat di rumah Bapak sendiri? Ada penurunan atau masih tinggi? Ini masih naik lagi tadi. Masih naik. Kalau kayak gini biasanya sampai berapa lama Pak naiknya? Tergantung kalau sudah di iling dari sungai ini ada masih kolong nih sudah berisi itu lambat anu keringnya. Kalau lubang-lubang seperti itu kalau sudah kosong tepat ini lambat ini nah. Bisa sampai maghrib nih baru. Banjir yang merendam puluhan rumah di Kecamatan Cempaka ini akibat hujan lebat dan meluapnya air sungai. Data sementara BPBD Banjarbaru ada 45 rumah yang terendam banjir di kecamatan ini. Dari kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.
Sejumlah ruas jalan di kota Banjarmasin terendam banjir akibat hujan lebat yang mengguyur sejak Senin pagi. Terpantau Senin siang, jalan di kawasan Ahmad Yani kilometer 1 Banjarmasin Tengah terendam banjir dengan ketinggian sekitar 10 hingga 20 cm. Genangan air hanya merendam jalan dari dalam menuju luar kota, sedangkan ruas jalan sebaliknya tidak terendam. Salah satu warga Nazir mengatakan jalan ini memang kerap terendam banjir saat hujan lebat. Ia menduga drainase di kawasan ini tersumbat sehingga air hujan tergenang. Sudah mulai pasang lah. Sudah pasang begini. Itu ya sering banjir kah kalau hujan deras bang? Kalau hujan deras sering banjir. Kenapa tuh bang, drainasenya kemarin tuh gimana bang? Ya, yang golong-golongnya itu kan kemarin pernah dibongkar 1 kali. Terus kan itu kayaknya sempit itu udah mengalir, cuma banjirnya kayaknya tembusan ke bawahnya sempit. Tadi emang sering kecelakaan tuh bang kalau banjir bang? Cuma kecelakaan. Kayak motor kan stop, mobil ngelem mendadak, jadi kan kadang-kadang bisa lobok. Kalau sepeda motor sering mogok loh bang? Lobok jalan. Ya Allah. Akibat banjir, arus lalu lintas di kawasan ini padat merayap karena pengendara motor dan mobil berhati-hati menerobos genangan air yang merendam jalan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Akibat kesal dipukul, pemuda 19 tahun di Kabupaten Tapin menganiaya pemuda 27 tahun hingga tewas. Puluhan rumah di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru terendam banjir, warga mengungsi ke tempat lebih tinggi. Protes atas kenaikan harga BBM, 2 pemuda di Banjarmasin mendorong motor dan sepeda ke kantor wali kota. Hujan lebat yang mengguyur kota Banjarmasin sejak Senin pagi menyebabkan warga was-was. Warga pun bersiaga dan terus memantau debit air yang merendam jalan di permukiman mereka. Seperti terpantau di Gang 1 Antasan Besar Banjarmasin Tengah pada Senin siang. Warga kawasan ini bersiaga di depan rumah mereka untuk memantau ketinggian air yang telah merendam jalan. Warga takut hujan lebat kembali mengakibatkan rumah mereka terendam banjir seperti awal tahun lalu. Salah satu warga Murhan mengatakan ketinggian air yang merendam jalan hampir mencapai lutut orang dewasa atau sekitar 50 cm. Kira-kira sampai sebatas lutut nah, kurang lebih 50 cm kali lah. Sering masuk ke rumah lah kayak. Kalau yang kemarin kan masuk ke rumah, kalau yang menyeluruh itu sampai ya 2 jarian dalam rumah. Tapi kalau yang hujan biasa yang kayak gini sampai sini sampai dia di teras aja. Ada harapan nggak Pen sebagai warga kayak udah baik? Kita sudah berkali-kali kan ke hotel kan supaya mengusulkan supaya ini dipilihkan. Janjinya ya sampai 20 cm meninggikan, tapi kenyataannya seperti di freezer itu. Warga berharap hujan segera reda agar air yang merendam permukiman ini tidak sampai masuk ke rumah mereka.
Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Perkiraan berapa senti ini, Pak? Banjir akibat hujan lebat yang terjadi di Banjarmasin tidak hanya merendam jalan protokol dan jalan permukiman saja, tapi juga halaman sekolah. Seperti halaman sekolah menengah pertama SMP Negeri 2 kawasan Batu Benawa Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah. Wakil Kepala Sekolah, Ali Wardani mengatakan banjir mulai merendam halaman sejak pagi hari. Mulai dari pagi tadi sudah mulai tergenang, cuma untuk masuk ke ruangan belum lagi. Masih di halamannya aja penuh. Tadi berarti nggak jadi apel atau gimana, Pak? Tidak ada apel, langsung menunggu masuk kelas saja. Ini merasa terganggu lah Pak dengan adanya genangan air nih, Pak. Ya, sementara terganggu karena beberapa kegiatan yang biasanya dilaksanakan di lapangan paksa terhambat tuh. Jadi di kelas semuanya, terutama olahraga biasanya. Ini yang sekolah apa kelas yang di bawah ini agak terdampak lah, Pak. Ada sebagian sudah masuk di teras luar, sudah beberapa kelas yang di arah sebelah kanan itu sudah mulai masuk, tapi yang sebelah kiri tidak. Di ruang kelasnya emang lepas sepatu kok, Pak, atau gimana, Pak? Lepas sepatu. Akibat halaman sekolah terendam banjir, sejumlah kegiatan seperti upacara dan olahraga terpaksa ditiadakan untuk sementara waktu. Sedangkan aktivitas belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar seperti biasanya. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM di kota Banjarmasin yang mulai diterapkan Sabtu lalu diprotes oleh dua pemuda. Kedua pemuda tersebut melakukan aksi protes dengan berjalan kaki sambil mendorong motor dan sepeda ke kantor Wali Kota Ibnu Sina Senin siang. Mereka mengenakan kostum yang terbuat dari kardus bertulisan BBM naik, rakyat tercekik, di mana nurani pemerintah. Kedua pengunjuk rasa ini mengatakan mereka berjalan kaki mendorong motor dan sepeda dari rumah, yakni kawasan veteran yang berjarak sekitar 3 km. Aksi ini mereka lakukan agar pemerintah menurunkan kembali harga BBM. Menurut mereka, kenaikan harga BBM sangat memberatkan masyarakat karena saat ini perekonomian sedang sulit. Oke, hari ini kami melakukan aksi simbolik dilakukan dari veteran dengan bersepeda dan mendorong motor dari belakang Hotel A dalam rangka untuk merespon kenaikan harga BBM. Dan kita ketahui hari ini masyarakat sedang kesulitan pasca pandemi, ditambah lagi dengan pemerintah menaikkan harga BBM yang sama sekali tidak memberikan kemudahan terhadap masyarakat setelah pandemi COVID-19. Pesan terhadap Presiden Jokowi ketika melakukan mengambil kebijakan itu lebih mempertimbangkan keselamatan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Kedua pemuda yang berlatar belakang mahasiswa ini akan mengumpulkan massa lebih banyak dan menggelar demonstrasi jika pemerintah tidak menurunkan harga BBM. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Akibat kesal dipukul, pemuda 19 tahun di Kabupaten Tapin menganiaya pemuda 27 tahun hingga tewas. Puluhan rumah di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru terendam banjir, warga mengungsi ke tempat lebih tinggi. Protes atas kenaikan harga BBM, dua pemuda di Banjarmasin mendorong motor dan sepeda ke kantor wali kota.
Peraturan Daerah Perda Disabilitas resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Banjarmasin. Pengesahan perda baru tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga berkebutuhan khusus tersebut berlangsung pada sidang paripurna belum lama ini. Perda tersebut merupakan peraturan yang direvisi atas Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Ketua DPRD Heri Wijaya berharap perda baru ini dapat meningkatkan layanan bagi penyandang disabilitas. Kita sudah bisa menyelesaikan salah satu produk hukum kita yang mana saat perda disabilitas berharap terhadap adanya peraturan daerah tersebut pelayanan, utamanya pelayanan untuk disabilitas itu lebih ditingkatkan lagi. Kita melihat di lapangan, di jalan protokol pun untuk pelayanan disabilitas fasilitasnya sudah mulai rusak. Fasilitas seperti kita berharap adanya perbaikan dan mungkin peningkatan lagi lah terhadap pelayanan untuk penyandang disabilitas yang harus ditunaikan dalam Undang-Undang Dasar, termasuk juga ketika kita meratifikasi terkait dengan hak asasi manusia, di mana kesetaraan, kemudian juga kelompok rentan seperti penyandang disabilitas itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, ini kan terkait dengan perencanaan, fasilitasi, aspek pembangunan misalnya, kemudian kesempatan kerja, nah itu semua diatur dalam perda ini. Ini adalah bagian dari upaya kita mensejajarkan juga Kota Banjarmasin dengan kota-kota lain di dunia ini, bahkan di beberapa negara yang sudah memang memberikan hak terhadap penyandang disabilitas sehingga mereka tidak didiskriminalisasi. Melalui perda baru ini, pemerintah Banjarmasin akan meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, perda ini juga menjamin bagi penyandang disabilitas mendapat hak yang sama dengan warga umum, diantaranya mendapat pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Barito Putra menjamu Arema FC di Stadion Demang Lehman Martapura, Kabupaten Banjar, Minggu malam. Dalam laga lanjutan Liga 1 ini, Barito Putra cukup percaya diri membangun serangan. Di babak pertama, serangan tim Laskar Antasari dari sektor sayap mengancam gawang Arema FC beberapa kali. Peluang pun tercipta di menit ke-15 setelah Rizky Pora melakukan tusukan ke pertahanan Arema FC. Namun sayang tendangannya terlalu lemah sehingga bola dapat ditangkap Adilson Maringa. Barito Putra berhasil unggul 1-0 atas Arema FC di menit ke-22 melalui tendangan bebas Renan Alves. Arema FC mendapat peluang terbaiknya di menit ke-40 lewat sundulan Sergio Silva. Namun sundulan itu masih bisa disapu bersih pemain bertahan Barito Putra Raffi Saharil. Tim Singoedan terus berupaya menyamakan kedudukan, namun upaya mereka belum membuahkan hasil hingga peluit waktu turun minum dibunyikan. Di babak kedua, permainan Barito Putra semakin solid baik dalam serangan maupun bertahan. Sementara Arema FC masih kesulitan menembus pertahanan tuan rumah. Memasuki menit ke-70, pelatih Arema FC Eduardo Almeida merombak strategi dan mengganti sejumlah pemain penyerang. Tim Singoedan berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-83 melalui Dedik Setiawan. Hingga akhir laga, Arema mampu menahan imbang Barito dengan skor tetap 1-1. Pelatih sementara Victor Tinoko meminta maaf kepada pendukung Barito Putra karena gagal mempersembahkan kemenangan di kandang sendiri. Ia berjanji akan memperbaiki kekurangan Laskar Antasari sebelum laga selanjutnya. Yang ada saya semisal meminta maaf semua, karena kita sudah lebih baik, tapi belum cukup. Karena mungkin yang hari ini tapi kita mungkin belum 5 atau 10 kali.
Saya janji lebih lama lagi, kita kasih semoga, kita kasih mungkin, semoga dapat hasil yang bagus selama bersedia. Lebih berat, tapi kita bisa. Laga selanjutnya Barito Putra akan menjamu Persija Jakarta pada 11 September mendatang. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Indonesia punya sosok yang hebat nih. Ada seorang kepala desa bernama Nurmanto dari Desa Karya Maju, Kecamatan Marabahan, yang berhasil membudidayakan tanaman anggur. Atas keberhasilannya membudidayakan tanaman yang sulit tumbuh di daerahnya tersebut, kini desanya akan dijadikan program agrowisata buah. Keberhasilan Nurmanto membudidayakan tanaman anggur awalnya dicoba di kota Banjarbaru. Setelah ditanam selama kurang lebih setengah bulan, tanaman anggur yang ditanamnya tersebut sudah mulai berbuah loh. Dan perkembangan tanaman anggur yang dibudidayakan ya terlihat bagus, sehingga Nurmanto akan membagikan tanaman yang dibudidayakannya ini pada warga masyarakat desanya, sebagai contoh bahwa tanaman anggur bisa tumbuh di desanya. Untuk membasmi hama, Nurmanto tidak menggunakan bahan kimia. Ia menanam tumbuhan hutan yakni kantong semar sebagai insektisida alami untuk tanaman anggurnya. Karena telah berhasil membudidayakan tanaman anggur ini, maka selanjutnya pembudidayaan tanaman anggur akan dianggarkan dengan dana desa untuk dijadikan program agrowisata buah di desanya. Kami terapkan di Banjarbaru setelah buah, langsung kita terapkan di Desa Karya Maju. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesetaraan masyarakat. Nah, dengan itu alhamdulillah ada program yang namanya agrowisata. Kebetulan sekali akhirnya masuklah di situ. Kami tahun 2020 itu sudah menyantangkan 1 hektar itu adalah kebun anggur, baik itu jenis dari Opena, Belgia dan macam-macam. Nah di situ itu nanti untuk petik anggur bersama, khususnya kita buka untuk umum di desa kami. Namun kami juga akan menerobos untuk pembuatan, karena kemarin kami studi banding di Jogja, jadi di sana ada kampung anggur. Akhirnya pulanglah, kami ingin mengeterapkan di Kalimantan juga ada kampung anggur mas. Jadi nanti jalan-jalan lihat desa itu semua insya Allah nanti akan kita anggarkan untuk pembudidayaannya, sehingga untuk penambahan kesetaraan masyarakat. Dengan pembudidayaan tanaman anggur ini diharapkan perekonomian warga Desa Karya Maju ke depannya akan lebih meningkat. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan.
Akibat kesal dipukul, pemuda 19 tahun di Kabupaten Tapin menganiaya pemuda 27 tahun hingga tewas. Puluhan rumah di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru terendam banjir, warga mengungsi ke tempat lebih tinggi. Protes atas kenaikan harga BBM, dua pemuda di Banjarmasin mendorong motor dan sepeda ke kantor wali kota. Tersangka pembunuhan berinisial MU warga Lokpaikat, Kabupaten Tapin ditangkap polisi. Pemuda berusia 19 tahun ini membunuh korban berinisial RB 27 tahun pada Minggu dini hari. Kasat Reskrim AKP Haris Wicaksono saat gelar perkara Senin siang mengatakan, pembunuhan terjadi karena tersangka kesal pada korban. Awalnya korban menanyakan alamat seseorang kepada tersangka, namun tersangka menunjukkan alamat yang salah sehingga korban memukul tersangka. Tidak terima tamparan tersebut, tersangka langsung mengambil parang dan membacok korban beberapa kali. Sang korban memukul kepala tersangka menggunakan tumpangnya hingga sarung tumpangnya itu pecah. Nah, mungkin karena emosi, tersangka kemudian pergi mengambil parangnya, golok ya. Ini kemudian dikejarlah korban itu yang sudah jalan ke arah rantau, kejar sampai 5 meter hingga kemudian cekcok kembali, mereka cekcok kembali, kemudian ditebasnya hingga 8 kali ya, ada di lengan, luka di leher, di kepala, punggung maupun pinggang belakang. Ini perkenaannya ya. Tersangka akan dikenai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Puluhan rumah di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru terendam banjir dengan ketinggian berkisar 60 hingga 70 cm. Terpantau Senin siang, sejumlah warga yang rumahnya kebanjiran mengungsi ke tempat lebih tinggi, seperti masjid dan rumah kerabatnya. Salah satu warga Saleh mengatakan banjir mulai merendam sejak pagi hari. Dia memutuskan mengungsi ke rumah kerabat karena ketinggian air yang merendam rumahnya mencapai 70 cm. Lagi pagi tadi dah. Sampai sekarang? Iya, sampai Kalau sekarang. kondisi rumahnya Bapak gimana Pak? Terendam. Berapa ketinggian di dalam rumah, Pak? 670 cm. Kondisi saat ini gimana, Pak? Informasi yang Bapak dapat di rumah Bapak sendiri? Ada penurunan atau masih tinggi? Ini masih masih naik lagi tadi. Masih naik. Kalau kayak gini biasanya sampai berapa lama Pak naiknya? Tergantung kalau sudah di iling dari sungai ini ada masih kolong nih sudah berisi itu lambat kan keringnya. Kalau lubang-lubang sebetulnya kalau sudah kosong cepat ini lambat ini nah bisa sampai maghrib nih baru. Banjir yang merendam puluhan rumah di Kecamatan Cempaka ini akibat hujan lebat dan meluapnya air sungai. Data sementara BPBD Banjarbaru ada 45 rumah yang terendam banjir di kecamatan ini. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Sejumlah ruas jalan di Kota Banjarmasin terendam banjir akibat hujan lebat yang mengguyur sejak Senin pagi. Terpantau Senin siang, jalan di kawasan Ahmad Yani kilometer 1 Banjarmasin Tengah
terendam banjir dengan ketinggian sekitar 10 hingga 20 cm. Genangan air hanya merendam jalan dari dalam menuju luar kota, sedangkan ruas jalan sebaliknya tidak terendam. Salah satu warga Nazir mengatakan jalan ini memang kerap terendam banjir saat hujan lebat. Ia menduga drainase di kawasan ini tersumbat, sehingga air hujan tergenang. Sudah mulai pasang lah. Sudah pasang begini. Itu ya sering banjir kah kalau hujan deras bang? Kalau hujan deras sering banjir. Kenapa tuh bang? Drainasenya kan mampet tuh gimana bang? Ya, yang golong-golongnya itu kan kemarin pernah dibongkar 1 kali. Terus kan itu kayaknya sempit itu udah mengalir, cuma banyunya kayaknya tembusan ke bawahnya sempit. Tadi emang sering kecelakaan cuma kalau banjir bang? Ya. Cuma kecelakaan. Kayak motor kan stop, mobil mendadak, jadi kan kadang-kadang bisa mogok. Kalau sepeda motor sering mogok loh bang? Mogok jalan. Ya Allah. Akibat banjir, arus lalu lintas di kawasan ini padat merayap karena pengendara motor dan mobil berhati-hati menerobos genangan air yang merendam jalan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryani beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.